Bab 1. Si iblis masih tertidur. Sarah Hamilton beringsut merapat pada jendela kereta. Petani di sampingnya mendengkur, memindahkan bobot tubuhnya untuk memenuhi ruang sela yang dibuat Sarah di antara mereka. Gerakan itu sekali lagi menyebarkan aroma ikan busuk serta keringat ke arah Sarah. Sarah sekali lagi menatap sekilas pria yang duduk di seberangnya. Bahkan dalam keadaan tidur, wajahnya yang panjang dan pucat serta hidungnya yang mencuat tampak angkuh. Sarah bergetar, mengingat kedua mata biru dinginnya saat pria itu naik kereta ini di London. Wajah pria itu mirip gambar setan di buku Paradise Lost milik ayahnya. Kini, Sarah merasa yakin adalah contoh ton Inggris pertama baginya seorang pemalas. Tak berguna, pemabuk, angkuh, tak menghargai wanita, hasil perkawinan sedarah selama bertahun-tahun yang menurun kualitasnya. Sarah menelan ludah. Pamannya adalah seorang Earl, demi Tuhan. Bagaimana jika pamannya sedingin pria itu? Kereta mereka tiba-tiba berbelok di tikungan, dan dengan suara berisik memasuki halaman sebuah penginapan. Sarah terpental dari paha besar tetangganya, dan sikunya dengan keras menghantam kusen kayu di bawah jendela kereta. Ia mengatupkan bibirnya rapat-rapat, tapi terlambat. Ia membangunkan pria yang tertidur itu. Kemarahan terpancar pada kedua mata birunya yang dingin. Pria itu memelototinya, tatapan tajam matanya dengan perlahan menyapu untayan rambut merah Sarah yang rasanya jatuh di dahinya, lalu turun ke gaunnya yang kusut dan tanpa warna. Bibir atas pria itu mencibir. Sarah ingin lenyap di balik kain pelapis kursinya. Bahkan si petani gemuk pun menahan napasnya. Untung saja pintu kereta terayun membuka pada saat itu. "Green Man!" teriak kusir. "Lebih baik keluar dan luruskan kaki kalian." Pria itu melemparkan tatapan tajam terakhir ke arah Sarah, lalu mengangkat bahu dan berbalik untuk menerobos ke arah sang kusir. Teman sebangku Sarah menghembuskan napas lega, demikian juga Sarah. Mereka menatap pria itu berjalan menyeberangi halaman dan lenyap ke dalam penginapan. "Syukurlah," gumam si petani. Ia menyelipkan tubuhnya yang besar pada pintu kereta. Sarah beringsut meninggalkan bangku-bangku kereta di belakang petani itu. Ia telah duduk sepanjang perjalanan dari Liverpool. Pinggang dan lutut-lututnya terasa seolah tak akan pernah bisa lurus lagi. Saat sang kusir mengulurkan tangannya, Sarah menyambutnya dengan gembira. Ia berdiri sempoyongan saat kaki-kakinya menyentuh jalanan berbatu. "Kau baik-baik saja, Miss?" Dua mata kecil berwarna coklat, tampak hangat penuh perhatian, menatap Sarah dari balik bulu mata lebat beruban. "Ya, terima kasih. Aku baik-baik saja." Sarah melepaskan cengkeramannya pada tangan sang kusir dan merogoh tasnya, mengeluarkan 2 keping koin. Koin-koin itu langsung lenyap dalam jari-jari gemuk sang kusir. "Kuharap seseorang akan datang menemuimu," tanya sang kusir sambil mengantongi koinnya. Sarah menunduk dan memainkan tali tasnya. "Aku punya keluarga yang tinggal di dekat sini." "Bagus." Sang kusir menyentuh ujung topinya. "Kalau begitu, selamat malam, Miss." Ia mencondongkan tubuhnya, berkata dengan suara rendah, "Aku akan menjauhi pria yang berkereta bersamamu tadi dengan angkuh. Itu saja." Sarah mengangguk. "Aku juga bermaksud demikian. Si cowok gemuk dia bau ikan. Tapi si angkuh..." Sang kusir menggelengkan kepala. "Ia berbau iblis." "Aku setuju. Aku benar-benar berharap tidak akan pernah bertemu dengannya lagi." Sarah tersenyum pada sang kusir dan berbalik menuju ke penginapan. Penginapan itu adalah sebuah bangunan yang kokoh dan mengundang. Cahaya dan suara keluar dari jendela-jendelanya. Sarah mendengar suara dentingan cangkir-cangkir dan peralatan makan dari perak. Suara serak tawa para pria dalam ruang makan besar. Aroma bir dan daging panggang menyerbunya. Tapi perutnya memberontak. Ia merasa terlalu lelah untuk makan. Yang diinginkannya hanyalah sebuah kamar dengan sebuah tempat tidur. Pengurus penginapan menyibakkan rambutnya yang berminyak saat Sarah menghampiri meja penerima tamu. Kedua bibir pria itu terkatup erat saat ia meneliti gaun Sarah yang kusut serta topinya yang hancur. Wajah pria itu tidak mungkin tampak lebih masam lagi, walaupun sedang mengunyah setong penuh jeruk lemon. Sarah menghela napas dan menegakkan bahunya. "Aku membutuhkan sebuah kamar untuk malam ini. Tidak ada kamar kosong." "Kalian pasti punya."
Sarah menelan ludah dan menarik napas dalam-dalam. Ia tidak bisa muncul di depan pintu rumah pamannya malam ini, dalam keadaan lelah dan kotor. Aku akan pergi besok pagi. Aku akan mengunjungi pamanku, Earl of Westbrook. Pria itu mendengus. Pamanmu seorang Earl, dan pamanku adalah Prini. Ayolah, Nona. Aku tahu apa yang kau tawarkan dan kau harus melakukannya di tempat lain. Sarah mengedip-kedipkan matanya. Kau tidak mungkin berpikir aku adalah... Ia terpekik. Ia menelan ludah dan mencoba sekali lagi. Bahwa aku adalah... Tidak, ia tidak mampu mengucapkannya. Sang pengurus penginapan bisa. Seorang pelacur, sundal, penggoda. Ia mencemooh. Aku akan berterima kasih kalau kau keluar dari penginapanku. Tepat saat si pengurus penginapan melontarkan kata terakhirnya itu, seorang pria bertubuh tinggi berambut merah memasuki ruangan.